فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqin qabla al-maut wa rahmatan dal maghfirat ba'da al-maut. Allahumma inna najatan minan nar wa lafan dal hisab qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bisapa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah Subhanahu wa taala kulluhum hadirin fi majlis insyaallah dapatkan husnul khatimah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim maqamil bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa lik maqam sidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqam sidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana mamada ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum Waalaikumsalam. Wa khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hashani wa Zaini Ghani wa masyayikhina ya Allah wa ulumina fihim ya Allah. Syekhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asyuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani rezeki, nikmat dunia dan nikmat ukhrawi kita dapatkan sesempurnanya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan melalui saluran beliau bertambah berkembang makrifah kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang keberadaan para aulia Allah itu di antara keadaan mereka adalah sumum bukmun umyun. Mereka bisu, tuli, pekak, tak melihat tentang makhluk. Kenapa begitu? Karena perhatian mereka, fokus mereka banyak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum bainal jalal wal jamal. Karena mereka fokusnya memperhatikan tentang kebesaran Allah dan keindahan Allah. Karena kebesaran dan keindahan Allah itu tidak pernah habis, tidak pernah sempurna masuk dalam jiwa dan kolbu manusia, maka akhirnya mereka terus menerus masuk di dalam itu. Al-mahwu, tenggelam mereka dalam asyik mereka terhadap kebesaran dan keindahan Allah. Bagi mereka yang ingin menjadi kekasih Allah, maka seyogianya dia membiasakan untuk paling tidak dalam sehari beberapa waktu, mungkin beberapa menit, dia fokuskan pikirannya tentang jamal Allah, keindahan Allah maupun jalal Allah.
Sembari kemudian nanti apabila dia makin tenggelam, dia dapat menyatukan antara alam hakikat. Orang yang memandang jamal dan jalal itu berarti orang itu masuk disebut dengan alam hakikat. Orang itu sudah masuk ke alam ruh, naik lagi nanti ke alam mulki atau alam malakut, kemudian alam mulki, alam sultani, sampai ke alam jabarut. Itulah keadaan jiwa mereka. Bukan berarti tubuh mereka melepas kehidupan dunia ini. Nah, jadi nanti kata Syekh, orang yang hebat, yang sempurna itu mampu memadukan antara zahir dengan batin. Badannya di dunia, hatinya di langit. Badannya di dunia, jiwanya masuk ke alam jamal dan jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun nanti praktek hidupnya tidak lain bermakna zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya zikir, tertawanya berzikir, bergeraknya berzikir. Subhanallah. Sehingga sampai napasnya terakhir yaitu kematian, hatta ya'tikal yakin, maka tidak lain gelombangnya adalah gelombang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pian sabarataan sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. La yamiluna yaminan wala simalan lahum amama bila warai yakhdimuhumul insu wal jinnu wal mulku wal malaku wa anwa'ul makhluqati yaqdimuhumul hukmu wal ilmu. Dalam keadaan seperti itu para aulia Allah, tidak ada lagi dia ke kanan atau ke kiri, tidak ada lagi gontai, tidak seimbang. Jiwa dan zahirnya seimbang, batinnya terporos hanya kepada Allah, badannya di dunia, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, di depan bahkan tidak ada di belakangnya, yang kemudian Allah mewujudkan, memberikan kepada mereka kemampuan yakhdimuhumul insu wal jinnu wal malaku wa anwa'ul makhluqat yakhdimuhum. Manusia, jin, bahkan malaikat dan semua makhluk-makhluk Allah, batu, tanaman, pohon-pohon yang rindang, binatang, hewan, yakhdimuhum, menjadi khodim mereka, menjadi pembantu-pembantu mereka. Subhanallah. Ya lebih ada kala kisah dalam sebuah hadis Nabi, ada seseorang, kata Nabi, bila kamu di dalam keadaan di padang luas, sebutlah, panggillah hamba-hamba Allah pada saat terjepit. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, gitu kan. Agi suni, tolonglah aku, gitu kan. Memanggil ibadallah, rijal Allah. Maka dia datang. Nah, kalau mereka-mereka ini para aulia Allah itu memanggil mereka, maka mereka pun dah datang. Begitu maksudnya hadis. Bagaimana ketundukan manusia kepada mereka? Ketundukan manusia kepada mereka mungkin pernah pian kal ulun mengisahkan dalam konteks yang logis. Misalnya Imam Syafi'i, pian kenal ndak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang dikenal adalah pemimpin imam mazhab Imam Syafi'i. Ucapan beliau, kata-kata beliau yang ditulis murid beliau Imam Rabi dalam kitab Al-Um sudah berumur kira-kira 1200 tahun lamanya, sampai sekarang diikuti orang enggak? Diikuti orang. Bahkan kita semua di Indonesia ini rata-rata ulama bermazhab Imam Syafi'i. Bukankah kita tanpa sadari kita mengabdi menjadi khadam Imam Syafi'i? Iyalah, Guru. Ya kalau lebih lah. Berarti dipakai. Syekh Abdul Qadir Jalani
dalam bidang kerohanian Islam, dalam ruh Islam, ucapan Sidin, kata-kata beliau di seluruh dunia dipakai nggak? Dipakai, diikuti. Di antara perkataan Syekh kepada kita adalah agar pandai kita menghadiahkan amal-amal kebaikan kita. Apakah amal itu bersifat fisik, tubuh, ataukah berupa qiraah, bacaan seperti surah Fatihah, dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia maupun yang hidup. Kata beliau, mendapatkan 10 kebaikan bila kamu melakukan itu ketimbang kamu membaca untuk diri sendiri. Dipakai enggak? Nah, dipakai. Orang baca haul dipakai enggak? Dipakai. Baca arwah dipakai. Subhanallah. Artinya apa? Tanpa sadar atau tidak sadar, kita berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena kata-kata mereka kebenaran yang terkeluar dari mulut mereka, hati dan jiwa mereka langsung berporos kepada Nabi SAW dan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sekedar memahami sekedar teks saja, tapi juga batinnya mereka seimbang antara zahir dan batin, sehingga dipakai orang. Kalau mau nasihat kita dipakai orang, kita berusaha juga harus seimbang zahir dan batin. Utamakan batin yang porosnya langsung ke langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah di langit lah, cuma itu kiasan saja, kinayah maksudnya. Nah, itu maksudnya. Al-jin, Nabi Muhammad lah pertama yang menjadi uswatun hasanah, contoh. Ikut enggak jin kepada Nabi Muhammad? Ikut. Bahkan mereka belajar agama Islam kepada Nabi Muhammad. Kita ribut di sini ribut berdebat, bolehkah tidakkah? Habib Umar, padahal sini Habib Umar, sini, ayo. Kada pemulai pengajian kita, Habib Umar situ pian duduk. Masuk Habib Umar, masuk. Sini Habib Umar. Pada ketahuan, kang ada-adanya, jangan hilang tadi itu. Bapak izin baca bismillah tadi itu bisa? Bilang. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Allah. Ya khair. Allahumma shalli Muhammad. Wib, duduk Wib. Habib siapa? Pak Ridun kah siapa? Muhammad Habibi. Alhamdulillah. Tafadhol, duduk. Sampai di mana Nabi Muhammad lah? Kita ribut. Boleh tidak bersahabat dengan jin? Boleh tidak bersahabat dengan jin? Gitu kan? Melihat jin aja tidak pernah. Ya kan? Wah, ini dari jin, ada sedikit-sedikit aneh, dipadahkan dari jin. Dengan jin aja tidak bisa melihat, tidak pernah melihat. Alangkah bodohnya kita, itu kan? Nabi Muhammad SAW tanpa suara, tanpa huruf, berkhadimlah, ya kan? Berkhadamlah para jin kepada Nabi SAW. Subhanallah. Setan itu menangis kenapa? Ketika dia menggoda Adam, tergodalah Adam, senang sebentar, tapi setelah Adam minta ampun kepada Allah dengan ucapan bihaqi Sayyidina Muhammad, diampuni Allah dosanya. Apalagi setan, nangis setan. Berkhadamlah, andaikan setan tidak ada perjanjian dengan Allah sampai hari kiamat, pastilah juga dia menjadi umat Nabi. Berkhadamlah jin. Jadi tidak ada masalah orang bersahabat dengan jin kalau jin itu tunduk kepada orang tersebut, tidak jadi masalah kan? Berteman dengan manusia pun, kalau manusia itu membunguli terus lawan kita, membunguli itu bahasa Indonesia, membodohi, mengakali, mencurangi kita, boleh enggak? Terus enggak kita berteman? Tidak kan? Nah, sama dengan jin, tidak ada masalah. Jin-jin itu membantu. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Malaikat datang membantu. Bisa enggak malaikat datang? Bisa malaikat. Di zaman Nabi SAW, bagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran, Allah menurunkan yanjilullahul malaikah minas sama'i lam tarauha. Allah pun menurunkan malaikat dari langit, lam tarauha, yang kalian itu tidak pernah dapat
Melihat. Sebahagian para sahabat melihat ketika peperangan terjadi, malaikat menolong mereka. Bisa jadi waktu membacakan doa air putih, Bismillah baca, tiup, tidak makbul, cuma malaikat kesian melihat, ikut juga malaikat meniupakan di samping. Malaikat ya kalau kabul ya lah. Nah, yakdimhum, karena malaikat juga sayang kepada orang tersebut. Makanya ada dalam hadis Nabi, ya kan, siapa yang sayang kepada, ya kan, kepada penduduk bumi, jurahmah, yang mereka itu memiliki pandangan pemilik rahmat, padlur rahmah, orang yang memiliki suhud rahmat, lalu dia sayang kepada sesama manusia, kepada makhluk yang lain, maka kata Nabi, orang itu akan disayang. Yarhamu man fis sama, orang itu akan disayang penduduk langit. Penduduk langit itu siapa? Malaikat. Maka itulah maksud saya, orang yang fokus jiwa hatinya kepada Allah, memahami tentang zamal dan zalal Allah, pasti dia semua makhluk tunduk berkadam kepada orang tersebut. Bukti berkadam apa? Contoh, kalau orang sudah di hatinya fokus kepada Allah, maulah dia membunuh semut, ada semut jalan, kalau kita langsung aja dibunuh lah. Semut tidak ada artinya, jangan kita bunuh ya lah. Nyamuk, kita pukul langsung aja lah, ya kah? Tapi kalau orang yang sudah tadi diberikan Allah di sini hubungan dengan Allah, ketika melihat nyamuk tuh, oh ini makhluk Allah juga, kalau mau membunuh juga seperlunya aja, diucapnya dulu, jangan menggigitku, gitu kan? Tidak menggigit, nyamuknya tidak menggigit. Kalau mau disuarakannya. Tapi kalau tidak mau suarakannya juga, ya akhirnya mungkin terpaksa memukul. Kadang seorang aulia Allah berpikir kalau memukul itu mematikan. Mungkin dia mengambil obat nyamuk. Obat nyamuk kah? Obat nyamuk yang kukus. Mungkin nyamuknya tidak mati kan? Paling nyamuknya menjauh, menghindar. Itu lebih baik baginya ketimbang harus mematikan si nyamuk. Subhanallah, ini pribadi. Kenapa dia berpribadi seperti itu? 5 aja. Kenapa berpribadi seperti itu? Karena ada etika tersambungnya jiwanya dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk Allah. Aku juga makhluk Allah. Cari makan juga. Melihat babi langsung ditombak lah. Jangan dulu. Kecuali babi itu mengganggu di persawahan, mungkin dia di hutan. Kalau tidak mengganggu ya tenang-tenang aja. Lah. Namun kita tumbak terus kada babi aja, sapi ditumbak juga, sapi orang lah. Nah, ini gambaran bagaimana maksud saya makhluk itu tunduk kepada dia. Untuk mengetahui makhluk itu tunduk, Waalaikumsalam, Habib Abdurrahman Asegab. Alhamdulillah. Habib Saleh. Padahal. Alhamdulillah, Habib padahal. Habib Saleh. Duduk. Padahal. Untuk mengetahui semua itu berkhodim kepada orang tersebut, luntursakan biblah. Silakan. Untuk mengetahui orang itu berkhodim kepada yang bersangkutan, bagaimana caranya? Perhatikanlah orang itu apakah dia sayang kepada makhluk atau tidak. Kalau pian yang hadir di sini sudah sayang kepada makhluk, sudah sayang kepada sesama, sudah sayang kepada alam semesta, pohon, rumput, jangan melihat rumput langsung ditebas, jangan dulu, nanti dulu lihati dulu manfaat tidaknya, ya kah? Kalau memang menghalangi rumput itu hanya dipotong, karena rumput juga bertahlil, ya bertahlil ya Habib. Disabbihulillahi ma fis samawati wa ma bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Maka bila orang itu sudah memiliki sifat-sifat itu, sayang kepada semesta alam aja sudah sebut, ya kah? Manusia dan lainnya, berarti yakinlah orang itu berarti alam semesta itu sudah mulai tunduk kepada diri orang tersebut. Subhanallah. Itu pengertian berkhadam kepada
yang dimaksud tersebut. Sama kemarin untuk membuktikan Allah itu reda dengan kita, apa buktinya? Kita reda atau tidak dengan Allah? Kalau kita sudah redo dengan Allah, redo dengan ketetapan Allah, redo dengan ketentuan Allah, bahkan andaikan ada ketentuan Allah itu memasukkan kita ke dalam api neraka, kita ikhlas menerimanya, berarti yakinlah kita sudah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kepada Nabi Muhammad. Sayangkah Nabi Muhammad kepada kita? Sayang enggak Nabi itu kepada kita? Sayang enggak kepada Nabi? Kalau kita masih belum sayang kepada Nabi, insya Allah Nabi juga tidak sayang. Termometernya dalam diri kita. Itulah yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Allah. Itu termometer. Seperti juga dengan dalam hadis al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Mukmin yang pertama maknanya Allah itu cermin bagi mukmin, seorang mukmin. Seorang mukmin itu juga cermin tentang Allah terhadap dirinya. Kalau engkau ingin tahu tentang Allah terhadapmu, perhatikan dirimu. Apakah engkau sayang kepada Allah atau tidak? Dalam Futhul Ghaib, kalau ingin tahu makhluk itu tunduk kepadamu, berkhidmat kepadamu, apakah dirimu sudah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka diamnya orang tersebut, tertawanya orang tersebut, maka tidak lain maknanya adalah zikrullah, karena diamnya itu Rasulullah. Mudah-mudahan dalam pertemuan lain ada pembahasan sampai ke sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.